Setiap kali ketua The Fed bicara, pasar emas dunia seperti sedang menahan napas. Rasanya seperti ada remote control rahasia yang terhubung langsung dari Washington DC ke brankas investasi Anda. Pernahkah Anda bingung kenapa satu pengumuman dari Amerika bisa bikin harga emas terbang tinggi atau malah terjun bebas seketika? Anda tidak sendirian. Banyak investor merasakan hal yang sama. Sedikit tak berdaya melihat portofolio emas mereka naik turun seakan tanpa kendali. Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa remote control itu bukanlah sebuah misteri? Itu adalah sebuah mekanisme ekonomi yang bisa kita pelajari, kita pahami, dan bahkan kita manfaatkan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar tuntas cara kerja remote ini. Kita akan membedah hubungan tak kasat mata antara sebuah lembaga bernama The Federal Reserve dengan investasi emas Anda. Tujuannya satu, agar Anda bisa mengubah kebingungan menjadi sebuah kesempatan. Mari kita mulai. Untuk membongkar rahasia ini, kita harus kenalan dulu dengan dalangnya, The Federal Reserve atau yang akrab kita panggil The Fed. Banyak yang salah kaprah, mengira The Fed adalah Departemen Pemerintah AS. Sebenarnya, The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat, sebuah lembaga independen di dalam kerangka pemerintahan yang diciptakan oleh Kongres AS dan punya dua tugas utama yang sangat penting bagi ekonomi dunia. Tugas pertama, memastikan harga-harga tetap stabil dengan mengendalikan inflasi. Bayangkan inflasi seperti ban mobil yang kempes perlahan. Kalau dibiarkan, perjalanan ekonomi bisa terganggu. Tugas kedua, mereka harus memaksimalkan lapangan kerja, artinya menjaga angka pengangguran serendah mungkin. Dua tugas ini seringkali bertolak belakang, seperti mencoba menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan. Lalu, apa senjata utama The Fed untuk menjalankan tugasnya? Namanya adalah Federal Funds Rate atau suku bunga acuan. Ini adalah tombol utama pada remote control yang kita bicarakan. Sederhananya, ini adalah ongkos yang dipakai bank-bank besar di Amerika untuk pinjam-meminjam uang satu sama lain dalam semalam. Ketika The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunga ini, efeknya berantai ke seluruh sistem keuangan, mulai dari bunga KPR di Ohio, bunga kartu kredit di California, hingga akhirnya ke harga emas batangan yang Anda pegang. The Fed melalui komite yang disebut FOMC, Federal Open Market Committee, rutin bertemu 8 kali setahun untuk memutuskan apakah suku bunga ini perlu naik, turun, atau tetap. Setiap keputusan, bahkan setiap petunjuk yang diucapkan oleh ketuanya dalam konferensi pers dianalisis oleh investor di seluruh dunia. Karena disitulah kunci kemana arah ekonomi terbesar dunia akan bergerak, dan tentu saja kemana harga emas akan diombang-ambingkan. Oke, kita sudah kenal The Fed dan senjata utamanya. Langkah berikutnya adalah memahami bagaimana sinyal dari remote control itu dikirimkan. Pemancar utamanya adalah mata uang paling dominan di dunia, dolar Amerika Serikat, USD. Ada sebuah kecenderungan kuat di pasar keuangan. Kebijakan The Fed sangat menentukan kekuatan dolar AS. Begini cara kerjanya, dan ini sangat logis. Bayangkan Anda seorang investor global. Anda tentu mencari tempat paling menguntungkan dan aman untuk menaruh uang. Tiba-tiba, The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga di Amerika. Ini berarti instrumen investasi berbasis dolar, seperti obligasi pemerintah AS, kini menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Tentu Anda akan tertarik untuk memindahkan uang ke sana, bukan? Fenomena inilah yang terjadi dalam skala global. Ketika suku bunga AS naik, modal dari seluruh dunia cenderung mengalir ke Amerika untuk mengejar imbal hasil yang lebih menarik. Permintaan terhadap dolar AS pun meroket. Sesuai hukum ekonomi, ketika permintaan naik, nilainya pun ikut menguat. Dolar menjadi raja di pasar mata uang. Sebaliknya, apa yang terjadi jika The Fed menurunkan suku bunga? Efek sebaliknya yang terjadi. Imbal hasil dari aset-aset di Amerika menjadi kurang menarik. Investor global akan mulai mencari padang rumput yang lebih hijau di negara lain. Mereka akan menjual dolar AS mereka. Permintaan dolar AS turun, dan nilainya pun cenderung melemah.
Jadi ingat hubungan ini baik-baik, karena ini adalah fondasi dari segalanya, meskipun tidak selalu terjadi setiap saat. The Fed menaikkan suku bunga, dolar AS cenderung menguat. The Fed menurunkan suku bunga, dolar AS cenderung melemah. Hubungan ini adalah mata rantai pertama yang menyambungkan keputusan di Washington dengan harga emas di seluruh dunia. Sekarang mari kita sambungkan ke kepingan puzzle terakhir, emas itu sendiri. Disinilah semua bagian saling terhubung. Harga emas di pasar internasional selalu dipatok dalam dolar AS per troy ounce. Inilah mengapa kekuatan dolar AS yang banyak dipengaruhi oleh The Fed punya dampak langsung ke emas. Hubungan antara dolar dan emas ini umumnya bersifat terbalik atau negatif. Mari kita simulasikan cara kerja remote control ini dalam dua skenario utama. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, biasanya ini menjadi berita buruk bagi emas karena dua alasan utama. Pertama, efek harga. Seperti yang kita bahas, kenaikan suku bunga cenderung menguatkan dolar AS. Karena emas dihargai dalam dolar, penguatan dolar otomatis membuat emas terasa lebih mahal bagi pembeli di luar Amerika. Bayangkan seorang investor di Indonesia. Jika karena dolar menguat dia butuh lebih banyak rupiah untuk membeli jumlah emas yang sama, tentu ini akan mengurangi daya belinya. Permintaan dari seluruh dunia pun cenderung menurun, dan ini bisa menekan harga emas. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah biaya peluang atau opportunity cost. Emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil atau bunga, non-yielding asset. Ia hanya diam di brankas Anda. Saat suku bunga AS naik, aset lain seperti obligasi pemerintah AS jadi sangat menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan dianggap aman. Investor rasional akan berpikir, mengapa saya menyimpan emas yang tidak memberikan bunga kalau saya bisa dapat bunga sekian persen dari obligasi AS? Akibatnya, investor besar bisa saja menjual emas mereka dan memindahkan uangnya ke obligasi, yang berpotensi menyebabkan harga emas turun. Sekarang, bayangkan The Fed memangkas suku bunga. Seluruh mekanisme tadi akan berbalik, dan ini biasanya menjadi panggung bagi emas untuk bersinar. Pertama, efek harga. Penurunan suku bunga cenderung melemahkan dolar AS. Bagi investor di luar Amerika, ini seperti diskon besar-besaran. Emas tiba-tiba menjadi lebih murah dalam mata uang lokal mereka, yang bisa memicu gelombang pembelian dan mendorong harganya naik. Kedua, biaya peluang menurun. Ketika suku bunga rendah, imbal hasil dari obligasi pemerintah juga ikut turun. Obligasi menjadi tidak semenarik sebelumnya. Investor kembali berpikir, untuk apa menyimpan uang di obligasi dengan bunga sangat kecil? Lebih baik saya pindah ke emas sebagai pelindung nilai. Dalam kondisi ini, memegang emas yang tidak berbunga tidak lagi terasa sebagai kerugian besar, karena alternatifnya juga tidak menawarkan banyak keuntungan. Emas kembali menjadi primadona sebagai aset safe haven. Inilah inti dari cara kerja remote control itu. Ini bukan sihir, melainkan rantai sebab akibat ekonomi yang logis. Kebijakan The Fed memengaruhi nilai dolar, dan nilai dolar memengaruhi daya tarik serta harga emas. Kini kita tahu bahwa remote control yang mengendalikan harga emas itu nyata, tapi bukan lagi sebuah misteri. Ia adalah sebuah rantai domino ekonomi yang bisa diprediksi. The Fed mengubah suku bunga yang kemudian menggerakkan nilai dolar AS dan pada akhirnya ikut menentukan arah harga emas. Ini bukan konspirasi, melainkan cara kerja pasar global. Dengan memahami mekanisme ini, Anda bukan lagi korban pasif pergerakan pasar. Anda menjadi pengamat yang terinformasi yang bisa mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan kepanikan. Anda kini bisa melihat pengumuman The Fed bukan sebagai ancaman, tapi sebagai informasi berharga untuk menyusun strategi. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Berdasarkan apa yang Anda lihat dari tren ekonomi saat ini, menurut Anda apa langkah The Fed selanjutnya? Dan bagaimana kira-kira dampaknya ke harga emas? Tulis prediksi dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya untuk menemani perjalanan investasi Anda. Terima kasih sudah menonton.